Nah, di sini ada pesanan dari sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan Timur. Jadi nanti akan kita kirim setelah pelunasan. Jadi powernya seperti ini. Untuk di bagian heatsink menggunakan heatsink 2U. Jadi di sini untuk power yang sejenis ini untuk di bagian fuse pengaman. Di sini sudah lengkap dengan fuse pengamannya. Jadi kalau fuse ini putus, biasanya untuk lampu indikator di bagian sinyal di bagian depan ini menyala. Di sini ada switch geser. Jadi switch geser ini ada stereo dan brick. Stereo dan brick ini fungsinya untuk mengaktifkan penguat input dan tidak mengaktifkan penguat input. Untuk mengaktifkan LAN. Nah, di sini ada terpasang R. Nah, ini. Di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian R-nya. Karena di sini pasti berfungsi semua untuk di bagian semua fasilitas di bagian box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi video saya kali ini hanya ingin mereview aja. Jadi di sini banyak sekali power yang ada yang sudah selesai, ada yang baru selesai, ada yang lagi dirakit. Jadi power box saya kemarin itu masih belum selesai karena untuk sendiri itu yang tidak tahu kapan-kapan selesainya. Terus di sini banyak sekali power yang akan dikerjakan. Nah, ini susunan power semua di bagian ini. Ini barang-barang yang mau dikirim. Ini servisan Visioner 12 channel kerusakan, tidak mau menyala, hanya kipas yang mutar aja. Untuk di bagian lampu indikator terkecuali lampu pantom yang menyala. Jadi di sini power berserta mixer. Nah, di sini ada pesanan dari sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan Timur. Jadi nanti akan kita kirim setelah pelunasan. Jadi powernya seperti ini. Untuk di bagian heatsink menggunakan heatsink 2U, panjangnya 35 cm. Sudah dilengkapi dengan soft start di bagian depan sini dan sudah dilengkapi dengan speaker protect di bagian belakang. Untuk di bagian elko sebanyak 12 buah, untuk trafo sebesar ukuran 20 ampere dengan voltase yang digunakan 62 volt. Jadi kalau untuk di bagian transistor menggunakan Toshiba sebanyak 8 set per mononya seperti ini. Nah, seperti ini, sama kiri dan kanan. Jadi di sini untuk power yang sejenis ini untuk di bagian fuse pengaman. Di sini sudah lengkap dengan fuse pengamannya. Jadi kalau fuse ini putus, biasanya untuk lampu indikator di bagian sinyal di bagian depan ini menyala. Nih, di bagian depan sama kiri kanan, karena di sini sudah ada fuse pengaman antara tegangan min dan tegangan plusnya sama. Kalau untuk di bagian kit menggunakan SOCL 506. Jadi di sini menggunakan barang rakitan, yaitu menggunakan PCB bolong. Untuk di bagian PCB elko juga menggunakan PCB rakitan sendiri, dan untuk di bagian substratnya juga menggunakan rakitan sendiri. Dan di bagian panel depan juga menggunakan PCB buatan sendiri. Terus di bagian PCB transistor juga menggunakan PCB buatan sendiri, terkecuali di bagian kit menggunakan SOCL 506. Jadi kalau SOCL 506 ini kalau untuk speaker 18, kuil 4 ini masih oke-oke aja. Tapi kalau kuil 5 itu masih kurang hentakannya. Jadi power ini kalau untuk speaker 15 bisa 2 kiri 2 kanan ataupun bisa untuk plus tweeter. Terus untuk di bagian fasilitas di bagian belakang, karena fasilitas di bagian belakang semuanya aktif dan berfungsi. Nah, di sini ada link CA channel A link. Terus ada CA input. Jadi link ini kalau sahabat-sahabat ingin menjumper dari power ini, sumbernya menjumper ke power yang satunya melalui link aja udah terhubung. Karena di sini fasilitas di bagian belakang ini sudah berfungsi semua sesuai dengan harapan.
Jadi kalau untuk di bagian bawah, di sini ada switch geser. Jadi switch geser ini ada stereo dan brick. Stereo dan brick ini fungsinya untuk mengaktifkan penguat input dan tidak mengaktifkan penguat input. Jadi kalau posisinya di brick itu suaranya lebih kencang, kalau di stereo itu suaranya lebih pelan. Fungsinya di bagian switch geser. Terus di sini ada lagi ground dan lap. Jadi fungsinya kalau sahabat geser seperti ini, cukup menggunakan satu input, dua-duanya di bagian speaker sudah mengeluarkan suara, alias sudah diparalel di bagian input. Tapi kalau sahabat geser lagi ke sini, ini harus menggunakan dua input. Jadi satu input, satu output, satu input, satu output. Karena menggunakan stereo. Tapi kalau digeser lagi, satu input menggunakan di bagian inputnya satu, terus outputnya sudah keluar dua-duanya. Sistemnya di paralel. Jadi kalau diperhatikan dari belakang, penampakannya seperti ini. Nah, karena banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, kemampuan power seperti itu untuk speaker yang berapa in dan berapa buah. Jadi karakter power ini karakternya ya lengkap, ada low-nya, ada mid-nya, ada high-nya. Jadi kalau untuk kemampuan power ini idealnya untuk speaker 15, 2 kiri, 2 kanan. Kalau 4 gimana, Bang? 4 nggak bisa kalau sistemnya paralel. Tapi kalau di sistemnya seri paralel, posisi di 8 ohm bisa. Tapi kalau mau posisi 2 ohm, power ini tidak bisa. Jadi 2 ohm itu sahabat menggabungkan 4 speaker dalam satu channel. Jadi sahabat satu channel, sahabat gabungkan 4 speaker. Jadi yang cepat sekali rentan panasnya itu di bagian heatsink ini atau di bagian powernya. Kalau di bagian yang lain itu tetap aman, tapi di bagian powernya yang rentan sekali dengan panas. Kalau main 4 speaker alias 2 ohm. Jadi idealnya sebuah power ini ya main di 4 ohm ataupun 8 ohm. Karena ya ini power rakitan ya seperti ini versinya Ismail Dadang untuk di bagian spek di dalam powernya. Jadi di sini untuk di bagian dioda menggunakan dioda 50 ampere yang tersimpan di bagian bawah ini. Jadi penampakan sebuah powernya seperti ini untuk di bagian dalam dan di bagian samping kiri kanan. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kalau untuk harga berapa? Kalau power seperti ini, trafo 20 ampere. Jadi kalau sahabat-sahabat untuk spek seperti ini, kalau untuk harga ya sahabat bisa beli dengan harga 2.800.000 seperti ini. 2.800.000 tidak termasuk dengan ongkos kirimnya. Jadi kalau sahabat-sahabat mau harganya hanya 2.800.000 yang seperti ini di luar ongkos kirim. Kalau ongkos kirim ya tergantung wilayah sahabat masing-masing. Jadi seperti ini. Jadi kalau masalah trafo, ini menggunakan trafo pasaran. Jadi yang banyak beredar di pasaran atau di toko-toko. Tapi kalau sahabat mau trafo yang pesan-pesan khusus harganya lebih beda lagi. Karena trafonya pesan khusus itu cukup lumayan mahal. Oh ya, kita lihat Bang Andi di belakang. Bang Andi lagi menggarap pesanan untuk daerah Flores. Nah, Bang Andi kita lagi membuat apa nih Bang Andi? Substrat. Membuat softstart. Nah, elko-nya seperti ini. Sebanyak 12 buah juga. Nah, ini rakitan ala Bang Andi kita. Softstart. Nih, coba lihat. Sistemnya sistem toreh. Nah, inilah hebatnya Bang Andi kita. Dia bisa menoreh buat softstart sendiri seperti ini. Jadi di sana saya juga lagi menyapis sebuah power, yaitu power Yamaha yang diganti kit. Oke, jadi seperti ini kerjanya Bang Andi. Karena Bang Andi besok mau pulang kampung katanya. Ya Bang Andi? Ya betul. Oh. Oke, jadi seperti ini kegiatan Bang Andi di belakang layar. Oke, lanjut lagi di sini kita masuk. Nah, ini boxnya. Boxnya disimpan Bang Andi di sini, dekat pencucian. Ini untuk pesanan di Flores. Wih, banyak nyamuk sahabat-sahabat. Ini kelihatan nyamuknya. Wih, karena hitam. Nah, ini sudah dipasang lampunya. Jadi Bang Andi lagi merakit untuk di bagian elko atau PSU-nya. Ini trafo 30 ampere. Nanti bedanya di jumlah transistor pasti beda. Nah, di sini bisa saya perhatikan untuk mengaktifkan LAN. Nah, di sini ada terpasang R. Nah, ini. Di sini bisa saya perhatikan untuk di bagian R-nya.
karena di sini pasti berfungsi semua untuk di bagian semua fasilitas di bagian box. Jadi bukan hanya dipasang tapi tidak berfungsi. Jadi kebanyakan saya ketemu itu penyerpisan kadang-kadang dipasang cuman tidak ada kabelnya alias tidak berfungsi. Jadi seperti ini untuk di bagian perakitan power. Ini nyamuk banyak sahabat-sahabat karena posisinya gelap. Karena Bang Andi di sana. Nah itu. Sama dengan orang yang gelap. Oh. Oke, kembali lagi ke dalam ruangan karena tadi ada tamu. Tuh kopinya ada tamu 3 orang. Nah, seperti ini. Terus tadi baru tamu mengambil power juga. Ini pengetesan untuk di bagian powernya masih semberaut untuk di bagian kabel. Ini lengkap. Nah, ini ada gantungan baju. Wah, semuanya ada karena jatuh. Di sini juga ada domino. Ya, lumayan. Di seperti ini ada kucing. Ya, pokoknya seperti inilah kegiatan sehari-hari Ismail Dadang untuk power yang di Kaltim sudah siap kirim. Nanti kita bikinkan video pengetesannya. Dan di sini banyak sekali power-power yang sedang digarap dan sudah selesai digarap. Oke, sahabat-sahabat, karena kopi saya sudah habis dua-duanya. Jadi tidak ada minum kopi. Saya ucapkan sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.